Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, silakan Ketua kelas dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Marilah sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan terkait dengan materi yang kemarin sudah kita bahas. Nah, sebelum Bapak lanjutkan, ada halo kamera mikrofon tolong dimatikan yang enggak berini. Nah, biar enggak ada feedback. Berikutnya di ruang kelasmu. Oh iya, kalau di ruang kelasmu betul aja ini SMAW ya. Tapi kalau di kelas 11 TPL 1 ini kok SMAW juga jadwalnya. Apalah. Materi 1. Terkait dengan materi yang kemarin sudah Bapak sampaikan, ya, pengelasan SMAW kan ya di kelasmu ini, pengelasan SMAW. Elektroda SMAW kemarin itu ada huruf E kemudian diikuti oleh 4 digit angka atau 5 digit angka. Ya kan? Kalau yang 4 digit angka kemarin berarti bagaimana? Kalau yang lebih dari atau yang 5 digit angka itu artinya bagaimana? Ingat? Ingat apa enggak? Lebih, Pak. Kalau 4 angka itu di bawah 100 apa? 100 apa ini? 100 ribu 100 ya 100 PSI. ribuan. Iya. Kalau 5 Kalau digit angka berarti di atas 100.000 apa? PSI. Iya, PSI, Pak. Ya. Jadi kalau 4 digit angka berarti kekuatan tariknya itu kurang dari 100.000 PSI. Namun apabila di belakang huruf E itu ada 5 digit angka, berarti kekuatan tariknya itu lebih dari 100.000 PSI. Gitu. Ya, untuk membedakan. Pelajaran yang pertama dulu ini, pertama. Kemudian lagi nah, sekarang Bapak tampilkan ini aja dulu. Tuh, sudah kelihatan apa belum? Tan. Oke, bisa kelihatan? Ting. Karena kemarin kan kita sudah sampaikan bahwa syarat untuk melakukan sebelum masuk ke posisi 1F, ini kalian sudah hafal atau sudah paham terkait dengan K3.
Kemudian lagi parameter trafo yang digunakan. Ya kan? Ingat? Ingat apa enggak? Kemudian lagi apa? Jenis elektroda. Kemudian lagi, kok enggak ingat tuh? Syarat kalian bisa masuk di proses pengelasan 1F kemarin. No. Apa tadi Pak? Soalnya ada kendaraan lewat jadi nggak kedengaran tadi. Nih. Materi SMAB. Sebelum kalian masuk ke K3, sebelum masuk ke proses pengelasan SMAW 1F, materi yang harus dikuasai yang pertama itu K3. Berikutnya lagi jenis elektroda. Kemudian lagi perlengkapan pengelasan. Ya kan? Terus perlengkapan pengelasan SMAW. Ya, kemudian lagi apa? Bravo. Pengelasan. Nah, yang pertama K3. K3 dalam proses pengelasan ada apa saja? Kaos tangan. Kaos tangan. Sepatu safety. Helm. Kacamata. Apron. Kacamata. Ya, dan lain sebagainya. Kemudian lagi jenis elektroda tadi sudah, yang berikutnya parameter trafo pengelasan. Ada arus DC, ada arus AC. Ya kan? Ya, Pak. Dalam Ya, Pak. arus DC, pada arus DC dibedakan menjadi dua, yaitu apa saja? Apa saja? Kalau menggunakan arus AC kan ya sudah aman. Tidak ada perbedaan-perbedaan. Tetapi pada penggunaan arus DC itu kan dibedakan menjadi dua. Pak? Lupa cara nyebutnya. Lupa cara nyebutnya. Gimana kok lupa itu? Nah, pengkutupan terbalik, Pak. Sama ada pengkutupan terbalik, terus kemudian ada lagi pengkutupan langsung. Pengkutupan langsung. Perbedaannya apa? Pengkutupan terbalik dengan pengkutupan langsung itu? Kalau pengkutupan langsung tuh Pak. Apa? Proses pemanasan. Ya. Pengkutupan langsung. Kutub positif mesin les dihubungkan dengan benda kerja, dan kutub negatif itu apa ya? Dihubungkan dengan kabel atau elektroda, Pak. Ya. Ada pengkutupan terbalik atau pengkutupan langsung. Kalau pengkutupan langsung, kabel negatif itu pada elektroda. Kalau pengkutupan terbalik berarti kabel positifnya pada elektroda. Kabel mesin les. Ya. Baik, sambil mengingat kembali materi sebelumnya Bapak tampilkan ini. Kelihatan? Sudah kelihatan? Oke. Sudah, Pak. Pengelasan posisi 1F. Kompetensi menerapkan teknik pengelasan plat dengan plat pada sambungan sudut posisi di bawah tangan dengan las busur manual. Yang keterampilan melakukan pengelasan plat dengan plat pada sambungan sudut posisi di bawah tangan dengan las busur manual. Indikator pencapaian
kemudian tujuan pembelajaran, ya semuanya ada, standar K3 welding. Ada welding bandana untuk melindungi apa? Kepala. Kepala, melindungi rambut. Kemudian safety glass. Apa? Kacamata Kacamata pelindung pelindung. mata. Kemudian lightweight welding jacket. Apa? Pelindung biar tidak kena percikan api. Wong Badan, Pak. lightweight kok. Dibaca dulu tuh. Lightweight. Apa itu? Jaket. Belakangnya ada tulisan jaket. Terus kemudian di depan itu loh, dari depan dulu tuh bacanya, jangan belakang dulu. Untuk melindungi badan, Pak. Iya. Wong tulisannya light loh, light. Like Like itu apa welding sih? jacket. Melindungi Like itu apa sih? badan. Yang Bapak tanyakan like itu loh apa ini? Ini kan ada tulisan like. Lik Iya. Kok like? nik malam. Like itu apa ya? Kalian wong like ke malam dong. Kalian pernah tahu orang tambang yang berangkat kerja pada saat bekerja itu kan memakai baju, kemudian ada garis yang menyala. Oh iya Pak, ya pernah lihat Pak. Oh iya, Pak. Ya kan? Baju hijau biasanya, Pak. Iya, bajunya ya sembarang. Ada yang warna merah, ada yang warna hijau. Kalau Kideko berarti ya warnanya warna silver, ya kan? Ya, Pak. Nah, itu kan ada garis yang bisa menyala. Terlebih pada malam hari ketika terkena cahaya. Nah, itulah yang disebut dengan lightweight welding jacket. Jadi bisa menyala ketika terkena cahaya. Tujuannya apa? Untuk mengetahui, ya, misalnya pada malam hari atau pada tempat yang gelap itu terdeteksi kalau ada orang yang bekerja di daerah itu, begitu. Ya. Baru kemudian industrial grade auto darkening helmet atau helm pelindung. Ya, lebih mudahnya seperti itu, helm pelindung dalam proses pengelasan itu seperti itu. Atau kalau enggak ada bisa menggunakan yang namanya topeng las atau kedok las juga bisa. Berikutnya lagi ada welding glove atau sarung tangan. Kemudian apron. Ya. Lanjut lagi celana jeans. Paling bawah ada sepatu safety. Itu harus wajib. Nah, makanya kalau jadi orang pengelasan itu aksesorisnya banyak. Ya, tidak jauh beda dengan astronot itu. Belum lagi kalau proses pengelasan di dalam air. Ya persis sudah. Ya menggunakan tabung oksigen, kemudian membawa perlengkapan pengaman lainnya, kemudian masuk ke dalam air. Pak mau tanya Pak. Ya. Kalau pengelasan dalam air itu bahan elektrodanya itu ukuran berapa Pak? Ukurannya ya macam-macam. Ya, ukurannya bermacam-macam sesuai dengan benda kerja yang akan kita las. Kalau ketebalannya tapi kan dalam air Pak. Iya. Nah, kenapa? Lah emangnya nggak ada konslet atau
Apinya Wah, emang nyala, Pak? iya, nanti ada caranya. Makanya kamu belum nyampe ke situ. Dasar dulu. Nanti tahapnya ada bertahap-tahap. Ini sekarang 1F dulu. Ya. 1F terlebih dahulu. Fahami dulu, pelajari, amati begitu. Nah, nanti kalau pengen pengelasan dalam air ya berjenjang. Kalau langsung kamu mengelas dalam air ya bisa kesetrum di dalam sana. Nah, makanya ada cara-cara urutannya ya. 1F ini pelajaran yang paling dasar dalam proses pengelasan. Makanya diajarkan di kelas 11, tidak diajarkan di kelas 12. Begitu. Oke, deal? Halo. Ya, Pak. Mana tadi apa ya? Deal. Oke ya, lanjut ya. Ya, Pak. Elektrodalas, SMAW. Dalam air pun juga yang digunakan jelas SMAW. Tapi caranya beda. Nanti di kelas 12 atau di KD yang lain yang dibahasnya. Kalau sekarang kita bahas 1F terlebih dahulu. Elektrodalas atau batang las digunakan sebagai bahan tambah di dalam pengelasan SMAW dan membuat busur nyala melalui ujung penyalaan. Yang berikutnya, elektrodalas terbuat dari bermacam-macam logam seperti baja, baja tuang, tembaga, perunggu, dan lain sebagainya. Jadi dalam proses pengelasan itu tergantung dari benda kerja yang akan kita las. Elektrodanya menyesuaikan. Gitu. Kalau benda kerja yang akan kita las itu baja tuang misalnya. Kemudian elektroda yang kita gunakan menggunakan elektroda aluminium. Tidak bisa. Tidak bisa menyatu. Proses pengelasannya akan tidak menyambung. Begitu. Ya. Pengelasan yang kita lakukan akan tidak ada manfaatnya. Oke, lanjut lagi. Berikutnya klasifikasi elektroda. Nah, ini yang tadi Bapak tanyakan di awal, ya pelajaran sebelumnya ada kode 6013. Ya, 60 artinya bagaimana, 13 artinya apa, ada angka 1, ada angka 3, itu artinya apa, ya kan? 60 ini adalah kekuatan tariknya. Kekuatan tarik. Berarti kalau di situ diberi angka 60, berarti kecepatan tariknya adalah 60.000 PSI. Kalau di situ angkanya 70, berarti kekuatan tariknya 70.000 PSI. Gitu. Semakin tinggi angka, berarti kekuatan tariknya juga semakin tinggi. Berikutnya lagi ada angka 1. Di situ merupakan posisi pengelasan. Angka 1 itu posisi pengelasan. Posisi pengelasan yang bagaimana kalau angkanya 1? Posisi pengelasan yang bagaimana kalau angkanya 2? Dan seterusnya. Lanjut lagi, digit terakhir itu ada angka 3 pada contoh. Ya. Angka 3 di sini menandakan jenis trafo yang digunakan. Ya, yang pertama itu jenis trafo yang digunakan. Baru yang kedua, angka 3 atau digit terakhir itu juga menandakan bahan selaput yang digunakan. Elektroda SMAW itu kan ada pembungkusnya, ada selaputnya, ada pelindungnya. Gitu. Maka selaput atau pelindung itu bahannya apa ditandai pada digit terakhir.
Angkanya berapa? Apakah 0, apakah 1, dan seterusnya. Nah, ini. Kekuatan tarik, posisi, kemudian tipe selaput. Nah, ini digit ketiga tadi. Kalau angkanya 1, berarti semua posisi proses pengelasan itu diperbolehkan. Kalau angkanya 2, berarti hanya boleh digunakan di bawah tangan dan posisi horizontal. Posisi bawah tangan itu posisi yang bagaimana? Ya, posisi bawah tangan itu adalah posisi pengelasan ketika tangan kita itu mengarah ke bawah. Kalau pada saat kita berdiri, kemudian tangan kita arahnya ke bawah, berarti posisi pengelasan kita itu adalah di bawah tangan. Itu. Kemudian ada posisi horizontal. Ya, horizontal. Berarti mendatar. Ada yang masuk lagi, Bapak keluar dulu. Ya, Abdul Rahim, kenapa angkat tangan? Halo? Ada yang ditanyakan, Abdul Rahim? Mana ini orangnya? Bapak kira ada yang mau masuk, ternyata Abdul Rahim yang angkat tangan, terus kemudian anaknya enggak ada. Halo Abdul Rahim. Bapak lanjutkan. Kemudian posisi horizontal. Horizontal ini ya, antara horizontal dan vertikal, Nah, ini posisi di depan wajah pas. Yang membedakan antara horizontal dan vertikal, kalau horizontal itu arahnya menyamping dari sisi kiri, proses pengelasan yang akan kita lakukan dari proses kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Sedangkan untuk vertikal ini dibedakan juga menjadi 2. Ada vertikal up, ada vertikal down. Kalau vertikal up berarti arahnya itu dari bawah ke atas, tetapi kalau vertikal down itu dari atas ke bawah. Proses pengelasannya. Berikutnya lagi di atas kepala. Berarti posisi benda kerja itu di atas kepala kita. Ketika kita sedang berdiri, posisi benda kerja di atas, ya, itu disebut di atas kepala benda kerjanya. Berarti yang mengelasnya ya sambil melihat ke atas begini. Gitu. Nah, ini posisi-posisi pengelasan. Ya, angkanya 1, angkanya 2, angkanya 3. Pada digit ke-3. Kalau digit angkanya 3 berarti hanya boleh digunakan di bawah tangan. Tidak boleh digunakan posisi yang lain. Akan berisiko, akan mengurangi keselamatan kerja. Bisa menyebabkan kecelakaan. Lanjut lagi. Digit angka keempat atau angka terakhir. Tadi Bapak sampaikan bahwa digit keempat itu merupakan kode jenis selaput, kemudian jenis sumber arus. Sumber arus ada arus DC positif, ada DC negatif, atau arus langsung, pengkutupan langsung, atau pengkutupan tidak langsung. Kemudian lagi ada AC. Ini di kelas 1 ini pelajaran AC, DC ini pelajaran kelas 1 kan ya. Kalau misalnya, Bapak keluar dulu, cek di sini, sambil Bapak absen, sambil Bapak tanya.
mulai dari Ageng Zuli. Tadi sudah Bapak tanya sudah menjawab Ageng Zuli hadir. Kemudian Andres Hidayat. Andres Hidayat. Iya, Pak. Kalau AC itu kepanjangan dari apa? AC nggak tahu, Pak, kepanjangannya apa, Pak. Cuman tahu fungsinya aja, Pak. Fungsinya apa kalau AC? Fungsinya pengkutupan. Pengkutupan. Pengkutupan yang bagaimana kalau AC? Nah, pengkutupan seperti anu apa? Apa? Nah, ini. Dah cukup, Andres Hidayat. Kalau misalnya yang Bapak tanyakan kan AC, AC. Kalau AY itu Ageng Yuli. Kalau AH Andres Hidayat. Ya kan? Kalau AC ditempel pada mobil, ditempel pada truk, ditempel di rumah, itu namanya apa namanya? AC. Mulai ya AC apa itu? Kepanjangannya air conditioner. Iya kan? Air conditioner. Pengatur suhu. Ya kan? Tetapi karena kita bahas yang dibahas adalah arus, berarti AC di sini adalah alternating current. Pelajaran kelas 10. Iya apa enggak? Ingat apa enggak? Diajari itu apa enggak? Kelas 10-mu. Dua. Hah? Dua. Gimana? Di awal kita pertemuan kan sudah 3 kali ini kan? Pertamanya tanggal 19 Juli kemarin. Ya kan? Kita bahas ini juga kan? Belum dibahas, Pak, kemarin. Hah? Yang anu AS itu. Lah ya, tanggal 19. Belum, saya nggak tahu, Pak. Nah, enggak tahu. Saya ikut terus, Pak. Iya. Ageng Juli ingat. Nah, gini. Makanya ketika Bapak share link video itu tolong dilihat kembali, diamati tujuannya apa untuk memperkuat ingatanmu. Bapak ini tujuannya baik loh, baik. Bapak jelaskan seperti ini gitu kan, kemudian direkam, kemudian bisa kalian putar kembali pada channel YouTube. Tujuannya yaitu biar kamu ingat terkait dengan materi. Lah terus Bapak sudah berusaha seperti itu, tetapi kamu ngintip YouTube ya enggak, ikut pembelajaran enggak mau nyatat. Kira-kira ingatanmu itu yang mendukung apa? Yang mendukung ingat enggak mau lihat YouTube. Ayo, ingatanmu bisa kuat itu karena apa? Iya apa enggak? Maka akhirnya lupa. Kalau Bapak ya semuanya terdata. Tanggal 19 Juli kita ada pertemuan. Muhammad Bayu, angkat tangan, apa yang disampaikan? Ada pertanyaan? Kepencet, Pak. Oke. Gak usah diutak-utak HP-nya, taruh aja biar diam di situ. Kecuali pas pada saat menjawab. Begitu. Ya. Tanggal 19 yang itu pas di hari Senin, kemudian lagi hari Senin berikutnya, berarti kemarin, hari Senin kemarin,
kita OAW lagi, baru yang sekarang ini yang ketiga, pertemuan ketiga. Gitu. Makanya manfaatkan fasilitas yang Bapak persembahkan untukmu itu loh, manfaatkan. Dengan tujuan yaitu tadi, biar kalian paham, biar kalian ngerti terkait dengan pelajaran. Ya beda. Pak guru yang lain cuman memberi materi, kemudian diberi tugas. Iya kan? Iya apa enggak? Ya enggak usah nyebut siapa namanya. Yang pasti kan banyak yang seperti itu. Kalian bisa paham dengan seperti itu? Enggak, Pak. Kalian bisa mengerti dengan cara itu? Betul. Gitu. Tapi kalau kamu pengennya seperti itu ya enggak apa-apa, enggak apa. Gimana? Seperti itu aja kah? Kalau Ya, Pak. seperti itu ya besok enggak usah begini lagi. Bapak juga enggak usah capek-capek ngomong panjang lebar, kali tinggi dan seterusnya. Langsung Bapak kirim materi, pelajari sendiri, kerjakan sendiri, bingung ya urus-urusan sendiri, begitu. Gimana? Kira-kira enak yang mana? Enak kayak gini aja. Ya menurut Bapak ya seperti ini enaknya. Kalian kalau enggak paham bisa tanya, Bapak bisa menjelaskan, kemudian direkam, pengen dengar lagi enak, tinggal buka channel. Gitu loh. Ya wong Bapak ini wali kelasmu kok ya. Kan ya pengen kamu itu lebih pinter dari kelas satunya. Gitu. Nah, terus lagi mumpung kita berhenti di sini. Cara penilaian Bapak. Ini ya, perlu diingat betul-betul cara penilaian Bapak adalah berdasarkan yang pertama, daftar kehadiran. Daftar kehadiran, Bapak sampaikan rekapnya seperti ini. Contoh saja. SMK 2. Kemudian lagi TPL. Kemudian lagi mana ya? Tar. Absen kok begini? Oh, lain. Nih, absen Bapak itu begini. Semua tertanggal begini. Kalau di kelasmu berarti ya di sini 19 Juli, kemudian Senin berikutnya, kemudian sekarang ini tanggalnya. Terisinya begitu. Terus ada tugas 1, ada tugas 2 dan seterusnya. Ini misal ini ya. Ini kelihatan kan ya? Saya share begini kelihatan kan? Ya. Ya, oke. Lanjut. Ini contoh ini. Contoh. Anak yang bernama Abdurrahim tanggal 5 Agustus ini tidak masuk. Maka dia dapat 0. Langsung Bapak nilai 0. Kemudian tanggal 19 dia masuk, Bapak beri nilai 100. Masuk lagi di 1 September, Bapak nilai 100 lagi. Tanggal 29 September dia tidak masuk lagi, maka dia dapat nilai 0. Kemudian ini terus sampai sana, akhirnya di terakhir Bapak kumpulkan nilainya jadi seperti itu. Nah, ya, dari sini kalian bisa pahami bahwa yang penting hadir,
Anak itu loh. Siswa kalian yang penting hadir itu pasti mendapat nilai 100. Pasti. Enak apa enggak? Ayo. Enak. Pertanyaannya tinggal masuk, duduk, dia memperhatikan, dapat nilai 100. Tetapi kalau tidak, ya 0. Apakah tidak masukmu itu karena sakit? Apa tidak masukmu karena jatuh? Atau karena tidak masuknya disebabkan oleh kamu bangkong dan seterusnya? Bangun kesiangan, kesalahan macam-macam terserah. Yang penting Bapak beri nilai 0. Gitu. Loh Pak kan sakit. Orang sakit itu karena ada penyebabnya kok. Orang sakit itu karena ada penyebabnya. Kalau enggak ada sebabnya enggak mungkin sakit. Pak sakit pusing Pak. Pusing itu karena apa? Karena kamu kebanyakan main game sambil tiduran. Diputus pacarmu. Itu akhirnya pusing. Coba kalau enggak akan terjadi pusing. Pak, mau tanya Ya. Pak, Yuk, silakan. kok diputusin pacar kok bisa pusing? Ya itu enggak tahu, ya itu alasanmu kok ya. Ya, tapi yang berdasarkan pengalaman Bapak untuk mengajar selama 21 tahun, itu ya memang seperti itu. Belum. Makanya enggak usah pacaran, biar nanti enggak ada alasan pusing karena putus cinta. Begitu. Oke, deal. Deal. Pokok masuk nilai 100, enggak masuk nilai 0. Ya kan? Nanti di terakhir baru Bapak lihat nilainya jadi berapa. Ada tugas dikerjakan, UTS ikut, aman. Tapi kalau enggak, ya selesai dengan sendirinya. Gitu, Bapak enggak suka manja-manjaan. Nah, tak beri nilai bagus-bagus biar nanti naik kelas, enggak. Nah, ini kan bisa kamu lihat sendiri nih di kelasmu ini. Kemarin di kelas 10 TPL 1 jumlah siswanya ada 22. Sekarang yang naik ke kelas 11 cuman ada berapa? Berapa? 14 saja kan? Di kelasmu cuman ada 14 kan? 17. 17 kurang 17. Banyak kalau betul. di grup yang aktif ini 17, Pak. Di grup wong anaknya ndak aktif aja kamu masukkan grup. Kalau itu ya Bapak ndak ngakui Yul. Enggak. Wong ndak aktif kok diakui, ngapain? Menambah beban pikiran itu. Ya, yang pasti yang Bapak ingat itu hanya ada 14. Ya. Berarti kalau ada 17 seperti yang disampaikan Juli, yang 3 itu yang kemarin di awal-awal pembekalan kemarin hari hari Kamis kah? Pas pembekalan loh ya, bukan materi. Pembekalan itu yang Bapak seharian marah-marah itu. Ya terserah kamu paham apa enggak dimarahi ya, sembarang. Ya termasuk yang itu, berarti ya pengennya dia naik, tapi Bapak menahan agar tidak naik. Ya buktinya kan sekarang dia enggak pernah aktif juga. Ayo. Yang hadir ya cuma ini aja. Ya terserah. Pokok nanti di akhir-akhir sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. Gitu, enak itu. Yang rajin ya lolos, yang enggak rajin wassalam. Kan itu. Oke kan? Gimana? Ada pendapat lain yang usul? Gimana Bayu?
Lu ngomong lo yu. Kamu pengenmu gimana yu Bayu? Kayak gitu ya, Pak. Gitu aja. Yakin kamu ikut? Iya, Pak. Absensi berikutnya, Bahrun. Ya, Pak. Mana? Nah, gitu. Baru nih. Ya, Pak. Elektroda. Ya, elektroda dalam SMAW. Tadi ada dua digit pertama. Ada angka 60, ada angka 70, dan seterusnya. Itu merupakan tanda apa, Bahrun? Merupakan tanda apa? Ya, ini yang Bapak maksud. Ya, yang Bapak maksud. Kenapa Bapak sediakan channel YouTube? Karena ingatanmu tidak kuat. Ya kan baru beberapa menit tadi kan Bapak sampaikan. Tetapi apa yang kamu ingat? Nah, itulah Bapak sediakan channel YouTube biar Bapak tidak mengulang-ulang kalimat itu. Biar kamu bisa memantau kembali pada channel YouTube. Oh, ternyata angka 60 ini artinya ini. Kan begitu. Ya kan? Iya apa enggak? Gimana Barun? Paham? Fungsinya YouTube paham? Paham, Pak. Oke, kalau paham nanti diamati lagi loh ya di YouTube ya. Ya, Pak. Dilihat-lihat aja. Lihat, nanti ingat. Lupa lagi, lihat lagi, ingat lagi. Lupa lagi, ingat, lihat lagi, ingat lagi. Begitu. Akhirnya dengan berulang-ulang seperti itu, kalian akan paham. Tahu. Hafal di luar kepala pada akhirnya. Kayak Bapak gini aja, gini. Dalam kondisi begini, ya, enggak sedang belajar, enggak sedang apa, tahu-tahu ada orang tanya, jawab ya langsung bisa, ya langsung betul. Karena apa? Namanya hafal di luar kepala. Begitu. Bapak sedang ngomong apa, kemudian ada yang tanya, langsung ingat. Karena namanya hafal di luar kepala. Bahkan tidur pun dibangunkan ditanya, tahu, bisa menjawab. Namanya hafal di luar kepala. Tidak usah mencari seceng lagi di otak apa ya, enggak. Gitu. Ibarat kamu browsing gitu, ya langsung muncul. Enggak putar. Giliran sudah muncul, salah. Nah itu browsingnya, loadingnya enggak tepat. Enggak sesuai. Itu. Ingatan itu harus dilatih. Berikutnya Ismail Marzuki. Ya, Pak. Ya, oke, Ismail Marzuki. Kalau kode digit angka terakhir pada elektroda SMAW itu menandakan apa, Ismail Marzuki? Apa? Loh, jawaban. Atau kalau kamu mendengar suara Bapak putus-putus, Bapak tulis pada ini, pada pesan chat, ya. Pertanyaannya, gimana? Dengar apa enggak? Dengar, Pak. Kode angka digit terakhir pada elektroda SMAW. Artinya apa, Ismail? Tuh, Bapak kirim di chat. Silakan dibaca. Iya kan? Begitu. Tapi kalau lihat channel YouTube, kalau pas dijelaskan begini mencatat, wah ini nanti kira-kira perlu
catat. Tapi kalau menurutmu enggak perlu semua, ya enggak usah dicatat. Tapi ketika tiba-tiba ditanyakan, ya harusnya ingat. Gitu loh. Lalu untuk memperkuat ingatanmu secara berulang-ulang, itu dilihat videonya. Sebelum belajar, berdoa dulu. Gitu kan ya tadi Bahrun yang saya pesankan pada anak kelas 12 ya? Iya, Pak. Ingat kan? Iya, Pak. Gimana doanya tadi bagaimana? Nggak ingat? Tadi ditanya ingat, sekarang nggak ingat. Sebenarnya kamu ini ingat apa betul? Apa hilang ingatan? Ini yang mengkhawatirkan ini. Kalau sampai hilang ingatan ini. Ada contohnya banyak orang hilang ingatan itu. Ditanya namanya sendiri, nggak tahu. Tanya rumahnya, nggak tahu lah. Itu contohnya orang hilang ingatan ya gitu. Ya kalau kamu dibilangi beberapa menit yang lalu sekarang sudah hilang, berarti kan ya hilang ingatan itu. Makanya biar tidak hilang ingatan itu harus banyak berdoa. Kunci itu. Apalagi anak belajar. Ya, orang belajar itu mempelajari pelajaran dari Tuhan yang Maha Esa. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumbernya ilmu itu dari sana. Ilmu itu sumbernya dari Allah. Jadi Bapak ini hanya sekedar menyampaikan saja. Karena Bapak sudah diajari lebih dahulu. Bapak ya belajar dulu, belajar. Kemudian sebelum belajar juga berdoa. Kemudian Bapak ingat, sekarang saya sampaikan kepada kalian. Nah terus Bapak yang menyampaikan ingat, gurunya Bapak menyampaikan juga ingat, juga betul. Tetapi giliran sekarang Bapak sampaikan ke kalian, kenapa kalian tidak mau ngingat? Apakah yang salah? Yang salah apanya? Ayo. Karena kalian tidak mau berdoa. Doa itu ibarat pintu gitu ya. Ada otak kalian, memorinya itu ada pintunya, ada passwordnya. Ya, memori itu di password, passwordnya itu doa. Kalau mau belajar ya doa mau belajar. Jangan doa yang lain. Ada yang mau belajar doanya doa makan, ya salah, nanti masuknya ke yang lain juga. Kalian mau belajar ternyata yang kamu baca doa tidur. Sambil belajar gurunya ngomong kamu tertidur. Gitu loh. Doa belajar berarti ya harus dibaca belajar. Bagaimana doanya? Kalau tadi Bahrun yang sudah mendengarkan. Gimana Bahrun? Ingat kan? Ingat. Oh lupa Pak. Ini loh ya yang perlu kalian catat. Passwordnya lah, kalau passwordnya tidak dibuka apa ya bisa kalian memasukkan memori, menyimpan data di situ. Memorinya ada passwordnya, kemudian kamu pengen nyimpan data di dalamnya. Sedangkan kamu tidak tahu passwordnya lupa tidak dibaca itu tadi. Mungkin apa enggak memorinya, datanya bisa masuk dalam memori? Enggak bisa kan? Begitu juga ketika kamu mengakses, maka akan ditanya lagi passwordnya. Wong enggak ingat kok, passwordnya enggak ingat, ya enggak bisa mengakses. Jadi ketika giliran ditanya 2 digit angka pada elektroda itu artinya apa? Lah wong passwordnya aja enggak tahu. Tadi ketika menyimpan itu masuk apa enggak juga enggak tahu karena passwordnya juga enggak dicantumkan kok. Ini apa enggak?
Begitu. Jadi berdoa itu penting. Berdoa itu wujud serah diri kita kepada Allah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Gitu. Setiap mau belajar ya berdoa dulu. Nanti setelah belajar baca surat wal asri innal insana lafi husrin illa. Biar terjaga di dalam sini, biar enggak hilang lagi. Gitu loh, Le. Jadi guru Bapak dulu menyampaikan pelajaran ya begitu caranya. Bapak sekarang menyampaikan ke kamu ya begitu. Nah, tapi kalau sekarang Bapak diajari ingat. Sekarang Bapak ganti ngajari, kalian enggak ingat. Ya kan? Berarti kan ada yang salah. Apanya yang salah? Doamu. Enggak tahu doamu, doa masuk ke WC yang kamu baca ya. Oke. Berikutnya, absen berikutnya. Muhammad Arifin Ilham. Mana orangnya? Hei, Mael Marzuki tadi sudah menjawab apa belum? Kode angka digit terakhir. Mana ini orangnya? Kan kalau enggak dengar suaranya Bapak bisa dilihat di chat. Belum jawab, Pak. Belum dijawab. Oh ya sudah. Yuk, dijawab yuk. Mana Mael? Iya, Pak. Tuh, jawaban. Bapak itu nunggu loh. Kamu itu enggak kasihan enggak Bapak nunggu ini? Pak, Yo, kode nomor 3 itu hanya posisi plat kah? posisi Plat. posisi plat. Posisi Kalau nomor pengelasan. Posisi platnya itu di mana? Apakah yang kamu las itu posisinya di bawah? Apakah posisi yang kamu las itu sejajar dengan wajah? Berarti kalau sejajar dengan wajah, proses pengelasannya ada vertikal, ada horizontal tadi. Nah, yang Bapak tanyakan pada Ismail itu adalah digit angka ke 4 atau digit angka terakhir. Tadi menandakan apa kan begitu? Digit terakhir itu loh menandakan apa? Menandakan halo. Tahu, Pak. Ya sudah, kalau enggak bisa jawab, enggak usah pusing-pusing. Arifin Ilham aja yang jawab. Ayo, Pin. Yang punya Ismail tadi, Kak, Pak. Nah, pertanyaannya Ismail malu katanya mau jawab. Jawaban Pin. Ntar lihat. Apa? Gimana? Kuning. Hmm? Ntar, Pak. Jangan lama-lama loh ya. Bapak nunggu sudah lama ini. Bayu, bisa apa enggak, Yu? Saya, Pak. Nah, Untuk gimana? posisi plat Untuk horizontal, Pak. posisi plat tadi sudah disampaikan sama siapa namanya? Andres kok. saya, Pak. Lah iya, Andres tadi kan sudah jawab. Posisi nomor 3. Sekarang nomor 4. Gimana, Yu? Jenis polutan. Oke. Operasi bumi. Dilihat lagi ya nanti di YouTube ya. Itulah fungsinya YouTube. Biar kamu bisa mengulang lagi. Begitu.
Nah, ini Andres ini. Lapar, tolong. Nah, Bapak dari pagi, Mas. Kamu kan baru jam 9.15, mestinya sudah sarapan. Nah, kalau Bapak dari pagi loh, sudah cuap-cuap di sini. Nah, masih tegar, masih semangat untuk belajar. Masa yang belum bisa kok enggak semangat? Bapak aja yang bisa masih semangat kok. Gimana, Andres? Hah? Gimana? Apanya yang gimana, Pak? Loh, kamu masih siap apa enggak? Masih semangat apa enggak? Kok sudah kelaparan ini? Semangat masih, Pak. Oke, tetap perhatikan terlebih dahulu. Kurang berapa menit ini? 15 menit lagi kan sudah selesai. Ya kan? Iya, Pak. Oke, lanjut ke materi. Absensinya sudah selesai, materi Bapak lanjutkan. Nah, nih. Digit keempat itu menandakan selaput. Ya, selaput dan sumber arus. Ada arus AC, ada arus DC. AC tadi ada alternating current. Alternating current, sedangkan DC itu adalah direct current. Gelombang frekuensinya beda. Kalau AC itu arusnya bolak-balik, kalau DC arusnya searah. Bedanya di situ. AC itu arusnya bolak-balik. Kemudian kalau DC arusnya searah. Pada DC itu ada DC positif, ada DC negatif. Mana tung lagi siapa ini? Ada yang masuk apa ada yang angkat tangan? Oh, Andres. Kamu pengen kan, Andres? Mau, Pak. Cuman di sini sore aja adanya. Ya nanti sore lah datang. Oke, lanjut lagi. Duh. Lanjut pemilihan elektroda. Pemilihan elektroda didasarkan dari material benda kerja. Bahan, jenis material. Berikutnya posisi pengelasan. Ya, posisinya bagaimana? Apakah bawah tangan, apakah horizontal atau vertikal atau atas kepala? Bentuk desain sambungan. Apakah kampuhnya, apakah ada sambungan tumpul, ada sudut, ada L, ada T. Nah, gitu. Jenisnya bagaimana? Itu menentukan jenis elektroda yang akan kita gunakan. Lanjut lagi. Arus las. Apakah AC apa DC? Kalau DC menggunakan polaritas elektroda positif atau elektroda negatif. Berikutnya lagi persyaratan penetrasi atau head inputnya. Kemudian biaya operasionalnya. Tentu ketika kita mengelas benda kerja yang tipis, maka harus menggunakan elektroda yang kecil. Ya, elektroda yang kecil. Tujuannya apa? Biar benda kerja itu tidak bolong. Lubang karena elektroda yang terlalu besar itu. Kemudian ampernya disesuaikan juga. Ya. Berikutnya yang terakhir itu juru las atau weldernya atau operatornya. Nah, itu sudah berlatih, sudah biasa menggunakan elektroda jenis itu apa belum? Ya kalau belum berarti ya tidak diizinkan pada pekerjaan yang sebenarnya. Bolehnya hanya untuk latihan. Begitu. Jadi harus seorang welder itu harus membiasakan diri untuk mengerjakan proses pengelasan dengan elektroda tertentu. Lanjut lagi, penyimpanan elektroda.
dalam penyimpanan elektroda hendaknya diperhatikan tempatnya. Harus pada tempat yang kering, jangan tempat yang basah. Gitu. Apabila tempatnya basah atau lembab, apa yang terjadi? Maka elektroda itu akan terkena uap air, bahkan bisa basah, sehingga suhu kerja elektroda itu bisa berkurang, yang nantinya akan berpengaruh pada hasil pengelasan. Berikutnya adalah pengepakan dari pabrik. Jadi dari pabrik itu harus dibungkus sebelum dijual. Tujuannya apa? Untuk menghindari pengaruh humidity, pengaruh udara luar, pengaruh udara atmosfer. Begitu. Ya, kalau tidak dibungkus kemudian dijual, ya otomatis suhunya akan berubah-ubah. Kemudian mempercepat kerusakan elektroda itu sendiri. Yang ketiga, elektroda yang mempunyai humidity lebih dari 50% harus disimpan di dalam oven. Ketika elektroda itu sudah dibuka dari bungkusnya. Harus di oven dulu, biar suhunya terjaga. Lanjut lagi, elektroda hidrogen rendah sangat kritis dan sangat mudah menyerap kelembapan. Ya, responnya cepat. Gitu. Waktu ideal yang digunakan setelah elektroda itu dibuka dari bungkusnya, diusahakan dalam waktu 8 jam itu sudah bisa habis. Kalau tidak bisa bagaimana? Ya disimpan di dalam lemari khusus. Jangan dibiarkan di tempat terbuka. Gitu. Ya, untuk mencegah humidity tadi. Elektroda basic harus disimpan pada oven dengan temperatur 100 sampai 150 derajat Celcius selama minimum itu 4 jam. Berikutnya, ruang penyimpanan elektroda basic harus dikontrol dengan humidity lebih dari 50%. Yang terakhir, elektroda selulosa tidak harus selalu disimpan di dalam oven karena level kelembapannya rendah. Pengaruh udara luar itu sangat rendah. Lanjut lagi, akibat elektroda yang terlalu basah. 15 menit lagi selesai. Akibat elektroda yang terlalu basah. 1. Sulit dalam membuang terak. Kemarin pada saat tanggal 19 Juli, kemarin kita sudah perhatikan bahwa pada saat proses pengelasan, setiap proses pengelasan itu harus kita membuang terak. Ini dalam SMAW memang seperti ini. Kalau pada OAW, kemudian pada TIK kan tidak usah dibuang teraknya. Tidak ada karena tidak ada teraknya. Tapi kalau pada SMAW, itu kita harus membuang teraknya terlebih dahulu. Yang kedua, salutan menjadi merah terbakar, terutama pada jenis selulosa. Yang berikutnya, ketiga, terjadi porosity pada logam hasil pengelasan. Resiko porosity, resiko logam terkena karat itu akan lebih tinggi. Tuh, lanjut lagi. Nyala busur menjadi tidak stabil. Berikutnya, percikan busur lasan berlebihan. Yang keenam, terjadi retak pada logam las atau pada daerah pengaruh panas. Daerah pengaruh panas ini disebut dengan daerah HAZ, ya, hot area zona. Yang mencatat HAZ, daerah HAZ, hot area zone atau daerah pengaruh panas.
berikutnya inilah trafo yang kita sebut. Ada yang arus AC, ada yang arus DC. Yang pertama, di sini saya sampaikan bahwa pada mesin las ini terdapat dua kabel, dua jenis kabel. Ya, gini nih loh, sambil begini nih sambil dicatat untuk memperkuat ingatan. Gitu. Kabel yang pertama itu adalah kabel primer. Kabel primer yang disebut dengan kabel primer adalah kabel dari arus listrik menuju ke trafo. Ya, kabel primer adalah kabel dari arus listrik, boleh dari PLN, boleh dari genset, menuju ke trafo, disebut dengan kabel primer. Sedangkan kabel berikutnya adalah kabel primer, yaitu kabel dari mesin las menuju ke benda kerja. Baik itu pada benda kerja itu sendiri maupun kepada elektroda. Tuh, disebut kabel sekunder. Kabel las. Nah, jadi sudah. Sekarang peralatan berikutnya adalah, nah tadi ada tang, nih, tang penjepit atau kabel yang tersambung pada kabel sekunder. Ada tang massa, kemudian ada tang elektroda atau disebut dengan holder. Lanjut lagi, berikutnya ada palu terak. Digunakan untuk mengetok permukaan rigi-rigi las. Bentuknya seperti ini. Kemudian lagi sikat baja. Kemudian lagi pengkutupan langsung. Nah, ini yang disampaikan Zuli tadi, bahwa pengkutupan langsung atau disebut dengan DCSEN, DC elektroda negatif, langsung berarti kutub positif mesin las dihubungkan dengan benda kerja. Sedangkan kutub negatifnya dihubungkan dengan kabel elektroda. Kenapa seperti ini? Ya. Kenapa seperti ini? Kenapa disebut dengan pengkutupan langsung? Karena ini dicatat apa enggak? Halo? Halo? Ya, Pak. Tidak ada orangnya? Halo Pak. Ya, dicatat apa enggak? Apa yakin ingat? Saya screenshot sudah Pak. Oh, screenshot, oke lah. Ya, Sudah, Pak. Udah dicatat dari kemarin. Simpan nih. saja. Ya, meskipun enggak usah mencatat ya enggak apa-apa, yang penting ingatannya kuat. Yang Bapak ini ketika dimintai, ketika Bapak menyampaikan pertanyaan, itu sudah siap menjawab gitu. Kayak nanti di bawah sini, di bagian bawahnya ini kan ada penjelasannya juga. Iya kan? Ini di bagian sini, ini ada penjelasan. Ya kalau Bapak meskipun tidak muncul di sini, tapi Bapak bisa menjelaskan. Karena apa? Sudah hafal di luar kepala. Jadi dari awal sampai terakhir tadi, meskipun Bapak tidak baca gini ya hafal, tahu. Karena apa? Hafal di luar kepala. Coba sekarang tulisan di bawah ini tidak Bapak tampilkan, Bapak jelaskan. Ya, pengkutupan langsung. Dengan pengkutupan langsung berarti kutub positif mesin las dihubungkan ke benda kerja. Nah, benda kerja ini mendapatkan distribusi panas 2/3 bagian. Ya. Sedangkan di kutub negatifnya hanya 1/3 bagian.
Kalau di persentase itu kira-kira distribusi panasnya yang pada benda kerja itu 70%, sedangkan pada elektroda itu hanya 30%. Berarti lebih panas yang mana? Lebih panas yang menuju kemana pada pengkutupan langsung ini? Oh, benda kerja, Pak. Lebih panas distribusi ke benda kerja. Panas banyak distribusikan ke benda kerja. Maka dari itu, pengkutupan langsung ini idealnya, bagusnya digunakan untuk benda kerja yang lebih tebal. Begitu. Elektroda yang lebih tebal. Ya. Cek. Sekarang buktikan bahwa Bapak hafal di luar kepala. Tung. Kan? Betul kan? Itu. Karena hafal di luar kepala. Ya Bapak dapat pelajaran ya dulu waktu STM, waktu SMK dulu. Tapi hafal sampai sekarang. Gitu loh. Oke, deal? Siap? Siap apa enggak? Siap pinter apa enggak? Ya, Pak. Itu loh. Apa masa wali kelasnya aja pinter. Anak didiknya hilang ingatan semua. Lele. Yo, lanjut. Pengkutupan terbalik. Nah, pada pengkutupan terbalik, ini berarti ya sebaliknya dari pengkutupan langsung tadi. Sebaliknya. Ayo, bisa mendefinisikan sekarang? Coba tes. Pengkutupan terbalik. Ada DC RP, kalau di sana tadi DC, SP, ya kan? DC SP kan tadi yang pengkutupan langsung? Ya, Pak. Kalau yang sekarang ini disebut DC RP atau DC EP, elektroda positif. Berarti distribusi panasnya itu banyak yang menuju ke elektroda. Ini loh, elektroda. Berarti ke positif, Pak, ya? Iya. Distribusi panas banyak yang disalurkan ke elektroda. Ya kan? Maka idealnya pada pengkutupan terbalik ini digunakan pada pelat-pelat yang tipis. Karena apa? Ya. Karena apa? Elektroda itu bisa langsung kita setel. Sesuai dengan diameter elektroda, sesuai dengan ketebalan plat, kemudian ampernya dibutuhkan besar apa dibutuhkan kecil. Gitu. Ya. Distribusi panasnya banyak ke elektroda. Coba dilihat, cek bawahnya. Nah, tuh. Iya apa enggak? Ya, Pak. Hilang ingatan apa kuat ingatan? Main. Imbang, Pak. Imbang, Pak. Kadang Imbang. kalau Imbang. diingat-ingat lagi, ingat, Pak. Iya, makanya tadi Bapak sampaikan, kalau sudah agak-agak lupa, lihat lagi, ingat lagi, nanti Ya, Pak. lupa lagi, lihat lagi, begitu. Tapi kalau kamu terus-teruskan sifat lupamu, kamu akhirnya jadi pelupa. Bahkan sampai-sampai sengaja lupa itu sengaja. Diberi tugas, lupa aja lah. Wong Bapak juga enggak nanyakan. Lah meskipun Bapak enggak nanyakan, tapi kan ada daftarnya. Begitu. Ini apa ini? Tangtung-tangtung. Siapa? Kenal Andres, Pak. Angkat tangan. Andres. Kenapa Andres? Pak, tadi saya mau nanya, Pak. Nah, tanya apa?
benda kerja pengkutupan itu Pak, kalau misalkan ndak dianuin Pak, Mbak dianuin. ndak dijepit ke benda kerja itu Pak. Mm-mm. Itu kenapa Pak? Kok bisa ndak mau dia bahan elektrodanya ndak mau meleleh? Lah, gini. Dalam listrik pelajaran fisika ini, seharusnya kamu tanyamu kepada guru fisika. Ya. Tapi enggak apa-apa. Bapak jelaskan sedikit, nanti kalau kurang puas ya tanya ke guru fisika ya. Dres, paham? Paham Siapa Pak? guru fisikamu siapa? Guru fisika Bu Eka matematika. Bu Fitri kah kalau nggak salah? Siapa ada guru Bu Fitri itu? Lain. Lupa Pak. Ganti gurunya bentuk kelas Ya, kalau 12 ada Pak. namanya Bu Fitri, Bapak pasti lebih kenal lebih dahulu loh, wong teman kok. Tapi seingat Bapak itu enggak ada di guru SMK 2, enggak ada namanya Bu Fitri. Ya, terus Bu apa namanya? Kacau ini. Bu Dede. Andres. Ya, pokoknya nantilah siapalah guru fisikamu tanyakan, ya. Nah, gini. Kalau penjelasan Bapak begini. Pada arus listrik itu terdapat yang namanya elektron, ya. Elektron negatif dan elektron positif. Iya, Pak Ndak? Ingat? Sekarang sudah Iya, ingat? Pak. Fisika Iya, ada Pak. pelajaran elektron kan? Ada Ya. Pak, tapi kan belum Pak. Tuh, ada tapi belum. Sudah, wong dari SMP loh, elektron itu sudah ada. Oh, Iya, Pak, jenis paralel apa segala itu ya Pak? Iya. Oh Ya kan? iya, Ada iya, elektron kan? Ada Mm-mm. elektron positif, ada elektron negatif. Ya kan? Kemudian lagi Bapak sambil ingatkan ada namanya GGL yang begini. Gaya gerak medan listrik. GGL. Ingat? Gaya gerak medan listrik. Gaya gerak listrik. Ingat? Halo? Listrik kan arus Pak, bukan. Iya. Kan bergerak arus itu. Namanya arus itu bergerak. Iya apa enggak? Arus Ya, Pak. Sungai Kandilo. Berarti airnya itu bergerak kan? Ndak ngalir kah Pak? Apanya? Lah, bergerak itu yang ngalir itu loh, Mas. Dan bergerak itu apa toh? Definisi bergerak itu berpindah dari tempat satu ke tempat lainnya, itu namanya bergerak. Makanya rumus fisika ada namanya F1 kemudian F2. Posisi pertama kemudian posisi kedua, kan begitu. Iya apa enggak? Oh, Ya, Bapak bukan guru iya, fisika Pak. aja bisa. Iya betul. Fisika. Iya Pak, betul penyebab itu. Makanya orang teknik itu harus bisa matematika, fisika, kimia. 3 ini loh, pelajaran dasar ini. Ya kalau enggak bisa ya berarti kamu ini abal-abal jadi orang teknik. Karena kamu masih abal-abal, harus mengejar ke arah tekniknya. Gitu. Jangan putus asa, apalagi sampai pindah jurusan. Wah, saya nyerah kalau dengan matematika. Saya nyerah dengan kimia. Saya enggak bisa fisika. Oke lah, saya mengundurkan diri aja dari teknik, pindah jurusan peternakan. Apa Bapak rugi? Enggak rugi, silahkan. Ayo, siapa? Siapa pengen pindah jurusan? Andres kah? Pak Bahrun? Apa Bayu? Ayo. Kamu ngomong sekarang, nanti sore suratnya jadi. Bapak bikinkan surat pindah jurusan. Ayo. Gimana? Nyerah apa enggak? Nyerah apa semangat? Semangat Pak. Yakin? Yakin 100%. Pelajaran apa tadi yang harus bisa? Kimia, matematika, fisika. Ya, karena itu dasar. Ya. Bayu gimana Bayu? Siap? Yuk. Ya Pak.
Siap kemana? Siap ke peternakan? Enggak, Pak. Lah iya, jelaskan siapmu itu siap yang bagaimana gitu loh. Ngerjain semua tugas. Siap lanjut di pengelasan, apa siap pindah jurusan? Siap lanjut di pembahasan. Gitu. Ya. Enggak apa-apa. Kasihan jurusan jurusan peternakan kasihan, siswanya sedikit sekali. Kalau kamu pindah ke sana berarti kan ya kamu itu termasuk orang yang menyenangkan lainnya. Jadi dapat pahala kamu kalau pindah ke peternakan. Pahalanya pahala menyenangkan yang lain. Karena siswanya tambah banyak. Ya, kalau seandainya pertamanya 7 kan paling enggak dengan adanya kamu jadi 8 gitu. Iya kalau menyenangkan Pak, kalau hadirnya kita. Kalau buat rusuh di sana Pak kayak mana? Ya, jangan rusuh lah, kamu niat cari ilmu apa niat bikin rusuh. Gitu. Boleh? Ya, sudah. Nanti Bapak bikinkan surat. Ya. Betulan loh Zul, kamu ini kok gimana? Kamu kah yang dibikinkan? Boten, Pak. Itu berarti kalau enggak bisa ya harus dikejar biar bisa. Nah, lanjut lagi terkait dengan yang ditanyakan Andres. Jadi, syarat perpindahan arus, syarat gaya gerak listrik itu bisa berpindah kan harus berhubungan, harus ada jalan. Kalau air tadi diibaratkan air berarti ada jalan airnya. Kalau berupa gaya gerak listrik GGL berarti harus ada hubungannya. Hubungannya kalau GGL apa? Berarti ada konduktor. Iya kan? Konduktor sebagai penghubung arus listrik. Lah kalau enggak dilengketkan, enggak dipasangkan negatifnya, ya kan enggak bisa bergerak. Ya kan? Elektronnya enggak bisa bergerak. Jalannya enggak ada. Gitu. Maka penjepit massa kemudian elektroda itu harus sinkron, harus berpasangan, arusnya nyambung, ada konduktor yang menghubungkan. Kalau enggak ya enggak bisa nyala. Seperti tadi yang disampaikan Andres. Gitu ya, paham Andres? Paham Pak. Saya mau nanya lagi Pak. Apa? Itu kan dari listrik ke pengkutupan Pak. Cuman pas pengkutupan itu kok jadi panas, nggak jadi energi listrik gitu loh Pak. Kok jadi panas enggak jadi energi listrik? Iya. Perubahan listrik. Hukum kekekalan energi. Ingat, fisika juga ini. Hukum kekekalan energi. Ingat, apa hukum kekekalan energi? Apa Pak? Hukum kekekalan energi. Bapak tulis di chat. Hukum kekekalan energi. Yo. Ayo, ingat. Ingat. Hukum kekekalan energi. Wah ini. Apa pelajaran kita diganti aja pelajaran fisika ini? Gimana? Oke? Saya Pak. Berarti teman-teman yang akan datang punya ganti buku fisika. Hukum kekekalan apa tadi? Hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi total sistem yang terisolasi. Terus?
Apa? Hukum kekekalan energi. Energi itu kekal. Energi itu tidak bisa dimusnahkan. Halo? Bisanya energi itu berganti. Dari energi apa berubah menjadi energi apa. Dari energi apa berubah menjadi apa. Kan begitu. Nah, tadi yang disampaikan oleh Andres, yang ditanyakan oleh Andres kan dari listrik. Iya kan? Ya gitu kan Andres? Gimana tadi pertanyaannya? Yang tadi tuh dari arus listrik kan ke pengkutupan Ya. menjadi Terus? panas. Tapi kok jadi panas tuh loh Pak, nggak jadi listrik. Itu Maksudmu kan kalau listrik itu apa? misalkan Kan sumbernya sumber listrik. enggak Ya Pak kan? kan ini kan kita kan pakai tang penyempit itu loh Pak. Ya. Nah, itu kan sudah menjadi pengkutupan panas. Mm-mm. Terus di bahan kerjanya itu Mm-mm. kok nggak keluar listrik itu loh Pak, malah panas dia. Kok Itu yang enggak saya keluar bingung Kak. listrik? Yang Iya, kamu maksud, nah sekarang begini, yang kamu maksud listrik itu apa? Untuk mewujudkan atau membuktikan bahwa itu listrik itu apa? Yang bisa kamu terima apa misalnya? Nyetrum. Ya. iya Pak kan pas Mm-mm. lagi ini Pak apa bahan elektroda yang positif itu loh Pak. Itu Mm-mm. kan pas kita itu mengeluarkan percikan api. Iya. Nah, Api tapi itu kan kok juga energi kan? iya, Api itu juga energi, panas itu juga energi. Makanya tadi Bapak sampaikan dasarnya adalah hukum kekekalan energi. Listrik sebagai sumber energi, ya kan, dirubah, diturunkan tegangannya, dinaikkan ampernya, akhirnya bisa menjadi nyala api. Gitu, bisa menjadi panas. Dirubah, energinya itu dirubah dari energi listrik berubah menjadi energi panas. Kalau yang kamu tanyakan listriknya, kamu listrik itu kan nyetrum, boleh kamu buktikan nyetrum apa enggak itu, boleh. Ya nyetrum. Kayak lampu misalnya, lampu bolam itu kan juga cahaya yang keluar, yang kamu nikmati, yang kamu manfaatkan kan cahayanya. Tetapi di sana pada sumber cahaya itu kan juga panas. Hanya saja perbedaannya pemanfaatan. Kalau lampu yang dimanfaatkan itu cahayanya sama-sama panas kan? Iya apa enggak? Lampu panas kan? Lampu yang dimanfaatkan kan cahayanya. Tetapi kalau las, proses pengelasan yang dimanfaatkan adalah panasnya. Begitu. Energinya sama, dari energi listrik semua. Hanya saja pada lampu dirubah menjadi energi cahaya, panasnya sedikit, tetapi pada mesin las itu dari energi listrik dirubah menjadi energi panas. Cahayanya tidak dimanfaatkan. Begitu. Oke, deal? Lebih jelasnya lagi nanti tanyakan ke guru. Apa? Fisika. fisika. Terkait dengan gaya gerak listrik. Tidak apa-apa. Kamu mau bertanya itu justru gurumu akan lebih senang. Gitu loh ya. Terkait dengan perubahan energi, gaya gerak listrik. Oke, lanjut lagi. Mana tadi sudah sampai pada nih. Oke lah, ini kita bahas di pertemuan yang akan datang, berarti tanggal berapa? 10 Agustus. Ya, kita ketemu lagi 10 Agustus. Nah, yang penting diperhatikan lagi channel YouTube biar kalian lebih bisa memahami materi, biar ingatanmu lebih kuat lagi. Ya, dengan seperti itu, dengan cara begitu, ya Bapak berharap
kemudian kamu bisa paham, kemudian hafal. Jadi ketika Bapak bertanya atau menjawab pertanyaan ujian itu langsung bisa menjawab. Tidak harus loading dulu berjam-jam tidak ketemu. Diingat, sadar, kamu itu harusnya sadar diri bahwa ingatanmu itu tidak kuat. Buktinya, beberapa menit disampaikan, ditanyakan kembali, tidak bisa menjawab. Itu bukti bahwa ingatanmu tidak kuat. Makanya, untuk memperkuat ingatanmu, salah satu caranya dengan cara mencatat. Oke, kamu males untuk mencatat. Solusi berikutnya, Zoom, Google Meet, Bapak rekam. Kemudian kamu bisa mendengarkan kembali, bisa memperhatikan kembali pada channel YouTube. Itu solusi-solusi yang Bapak tawarkan. Nah, tawaran Bapak, persembahan Bapak itu manfaatkan dengan baik. Ya kalau Bapak sudah berusaha sekuat tenaga, berusaha mengeluarkan ide-ide bagus, tetapi kalau kalian tidak mau memanfaatkan, ya kan? Ya sama aja, tetap aja. Kalau tetap berarti ya kembali aja seperti dulu-dulu itu. Bapak kirim materi, kamu belajar sendiri, kamu ngerjakan sendiri, bisa apa enggak ya urusanmu, kan gitu. Ya kan? Gitu. Makanya manfaatkan. Teknologi itu untuk dimanfaatkan, bukan untuk diabaikan. Jangan kamu pilih-pilih teknologi. Kalau teknologi yang kamu sukai hanya Free Fire, kemudian kamu hari-hari berjam-jam Free Fire terus, ya akhirnya apa yang kamu dapatkan sebagai usia sekolah. Baik, itu yang Bapak sampaikan. Kita lanjut lagi di tanggal 10 Agustus. Nanti dipersiapkan materinya, jangan lupa dibuka YouTube, kemudian searching di Google, dan seterusnya, agar pembahasan di tanggal 10 itu bisa berjalan dengan lancar. Tidak banyak mengulang. Oke? Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.